Provinsi Papua Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua dengan ibu kota Manokwari. Provinsi Papua Barat sebelumnya bernama Irian Jaya Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999, kemudian pada tahun 2007 tepatnya tanggal 18 April 2007 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 yang mengganti nama Provinsi Irian Barat menjadi Provinsi Papua Barat. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, Provinsi Papua Barat kemudian memperoleh status otonomi khusus. Luas wilayah Provinsi Papua Barat mencapai lebih dari 97.000 km persegi yang dibagi menjadi 12 kabupaten serta 1 kota. Kabupaten Pegunungan Arfak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012. Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Luas wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 2.773 km persegi yang secara administratif dibagi menjadi 10 distrik. Secara geografis, Pegunungan Arfak adalah gugusan gunung yang membentang di bagian kepala burung Pulau Papua dengan ketinggian antara 15 meter hingga 2.950 meter di atas permukaan laut. Karena tingginya keanekaragaman hayati Pegunungan Arfak, maka kawasan Pegunungan Arfak ditetapkan sebagai kawasan cagar alam Pegunungan Arfak melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 783 tanggal 11 Agustus 1992. Di kawasan Pegunungan Arfak terdapat gunung tertinggi di Papua Barat, yaitu Gunung Umsini. Di Gunung Umsini ini terdapat 2 danau, yaitu Danau Anggi Gida dan Danau Anggi Giji. Empat suku asli yang mendiami kawasan Pegunungan Arfak ini, yaitu suku Hatam, suku Meya, suku Sow, dan suku Moilei. Keempat suku ini memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun secara umum, budaya dari keempat suku tersebut memiliki kemiripan. Salah satu kemiripan tersebut tergambar dalam seni tari mereka. Keempat suku tersebut memiliki satu tarian khas yang disebut dengan tarian tumbuh tanah. Disebut tarian tumbuh tanah karena gerakan dasar tarian ini melompat dan menghentakkan kaki di atas tanah, sehingga seperti sedang menumbuk tanah dengan menggunakan telapak kaki. Sebutan tarian tumbuh tanah ini mulai dikenal luas masyarakat Arfak sejak akhir tahun 1950-an, saat para penginjil mulai memasuki wilayah Arfak, kemudian mengajarkan masyarakat Arfak berbahasa Indonesia. Sebagian orang juga menyebut tarian ini dengan nama tarian ular karena formasi tarian ini membentuk seperti ular. Tarian tumbuh tanah ini dikenal oleh hampir semua suku di Jazirah Kepala Burung Papua. Karena itu, tarian ini kemudian mendapatkan banyak sebutan, namun tidak ada perbedaan dalam gerakan tariannya. Masyarakat Arfak menyebut tarian ini tarian tumbuh tanah,
sedangkan masyarakat di wilayah Sorong menyebutnya tarian serar. Masing-masing dari 4 suku di Pegunungan Arfak memiliki sebutan tersendiri untuk tarian tumbuh tanah dalam bahasa mereka. Suku Hatam menyebut tarian tumbuh tanah dengan nama Ibihim. Suku Moilei menyebut tarian tumbuh tanah dengan nama Isim. Suku Meyak menyebut tarian tumbuh tanah dengan nama Mukka. Sementara suku Sok menyebut tarian tumbuh tanah dengan nama Manyohora. Menurut pengakuan dari keempat suku di Pegunungan Arfak, tidak ada perbedaan dalam cerita asal-usul tarian tumbuh tanah. Konon, masyarakat Arfak meyakini bahwa tarian tumbuh tanah mulai dikenal saat pesta makan, di mana para suku Arfak yang hidup terpisah karena pertikaian wilayah adat dipersatukan kembali. Dalam pesta tersebut, tuan pesta menyiapkan makanan berlimpah bagi tamunya. Karena menurut adat masyarakat Arfak, sebagai bentuk penghargaan kepada tuan pesta, maka makanan yang disajikan harus dihabiskan oleh para tamu. Maka para tamu pun berusaha menghabiskan makanan yang tersedia. Saat para tamu kekenyangan, mereka kemudian berdiri dan melompat-lompat dengan harapan makanan yang penuh di tubuh mereka, terutama bagian tenggorokan, akan segera turun ke perut. Awalnya hanya 1 orang tamu yang melakukannya, kemudian diikuti oleh tamu yang lain. Selain melompat diiringi tarian sebagai ungkapan rasa bahagia, salah seorang di antara mereka juga melantunkan syair yang menceritakan tentang kekayaan alam mereka dan ucapan terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyiapkan makanan sehingga mereka dapat memakan makanan yang tidak terdapat di daerah mereka. Sebagai bentuk penghargaan terhadap tuan pesta yang telah melayani para tamunya dengan baik, pesta serupa kemudian diadakan juga oleh suku-suku lain dari keempat suku di Pegunungan Arfak. Dalam setiap pesta yang mereka adakan, tarian tumbuh tanah kemudian menjadi bagian tetap dalam pesta. Setelah beberapa lama kemudian, keempat suku di Pegunungan Arfak ini kemudian sepakat untuk mempererat hubungan di antara mereka dengan memakai tarian tumbuh tanah sebagai sarana perjodohan antar kampung ataupun suku. Tarian tumbuh tanah kemudian berkembang menjadi beberapa jenis, seperti tarian tumbuh tanah untuk mencari jodoh, penyambutan tamu, perayaan kemenangan dalam perang dan pesta kawin. Gerak dasar tarian tumbuh tanah secara umum sama untuk keempat suku yang mendiami Pegunungan Arfak. Gerakan melompat sambil menghentakkan kaki di atas tanah disebut Bihim, Ifiri, Kai, Cut. Gerakan ini terinspirasi dari gerakan hewan kuskus pohon yang banyak hidup di kawasan Pegunungan Arfak. Gerakan bergandengan tangan atau yam, posisi bergandengan tangan dalam gerakan ini agar berbeda, dengan maksud agar saat seorang penari melompat, tidak mengenai tubuh penari lain.
Secara umum, masyarakat Arfak mengenal 3 bentuk formasi dalam tarian tumbuh tanah. Formasi yang pertama yaitu formasi memanjang yang dalam bahasa Hatam disebut yei atau srem. Formasi memanjang biasanya dilakukan pada lagu atau syair pertama sampai ketiga, bila secara keseluruhan lagu atau syair yang disiapkan berjumlah 10. Para penarik perempuan biasanya baru bergabung dalam kelompok setelah 2 hingga 3 menit setelah formasi ini dimulai. Formasi yang kedua yaitu formasi setengah melingkar atau yang disebut orang Hatam dengan ikrob. Formasi ini merupakan formasi lanjutan dari formasi memanjang. Biasanya formasi ini dibentuk saat lagu kedua mulai dinyanyikan. Formasi melingkar lingkaran penuh atau nimot dilakukan setelah formasi setengah melingkar. Penari di posisi ujung kiri dan kanan juga bertugas mengarahkan penari lainnya untuk membentuk lingkaran. Satu lingkaran biasanya terdiri dari 10 penari. Jika jumlah penarinya lebih dari 10, maka lingkaran yang dibentuk lebih dari 1 lingkaran. Semakin banyak penari, semakin banyak pula lingkaran yang dibentuk, yang akan menyerupai ular yang sedang tidur sambil melilitkan badannya. Pada formasi ini, pemimpin tarian berada pada posisi paling depan atau disebut kepala. Gambaran formasi inilah yang membuat tarian tumbuh tanah sering juga disebut sebagai tarian ular atau wow oleh masyarakat Arfak. Menurut orang Hatam, terdapat 3 jenis lagu atau syair yang turun-temurun selalu dinyanyikan dalam tarian tumbuh tanah. Lagu yang pertama disebut diun. Syair lagu ini hanya dapat dinyanyikan oleh para orang tua karena berisi ungkapan bahasa Hatam tua. Lagu berikutnya yaitu Nihet Duwei. Jenis lagu ini dikenal orang Hatam sebagai jenis lagu masyarakat masa kini, terutama kaum muda. Syair dalam lagu ini bersifat situasional, tergantung dari maksud tarian tumbuh tanah itu sendiri. Jenis lagu yang ketiga yaitu Isyap. Lagu ini tidak memiliki syair, hanya suara-suara yang dikeluarkan para penari sebagai penyemangat bagi mereka. Alat musik yang turun-temurun digunakan oleh masyarakat Arfak yaitu alat musik yang terbuat dari bambu atau yang mereka sebut dengan keucoawa. Kemudian ada juga alat musik pikon. Setelah mengalami kontak dengan orang luar, masyarakat Arfak mulai menggunakan alat musik tiup dari kulit kerang triton yang dalam bahasa Hatam disebut funa. Alat musik ini diperoleh dari masyarakat suku Doreh. Seperti halnya alat musik bambu, funa biasanya ditiup dengan tujuan mengumpulkan kerabat atau mengiringi pesta. Para penari tumbuh tanah, khususnya para lelaki, juga terkadang memukulkan panah dan busur yang mereka pegang untuk turut membuat irama bagi tarian.
Para penari tumbuh tanah khusus orang Arfak selalu melengkapi dirinya dengan kostum dan aksesoris khas daerah mereka. Para penari laki-laki biasanya menggunakan kostum berupa cawat atau yang dalam bahasa Hatam disebut dengan maya. Cawat ini berupa kain yang dililit sebagai pengganti celana. Sebagai aksesoris, penari laki-laki biasanya menggunakan hiasan dada dari manik-manik yang dalam bahasa Hatam disebut dengan miep. Selain itu, penari laki-laki juga mengenakan mahkota atau yang mereka sebut ayoba, yang dihiasi bulu burung kasuari dan ayam hutan. Para penari laki-laki juga menggunakan gelang atau yang dalam bahasa Hatam mereka sebut dengan lia. Gelang ini terbuat dari batang pohon anggrek yang dianyam sesuai ukuran tangan masing-masing orang. Mereka juga memakai kalung yang terbuat dari gigi atau taring hewan. Para penari laki-laki juga biasanya melengkapi dengan busur atau ampiaba dan panah atau tebor, serta parang atau hamboya. Sementara itu, penari perempuan biasanya menggunakan kostum dari kain ataupun kulit kayu yang mereka sebut srea. Untuk aksesoris, para perempuan biasanya mengenakan kalung manik-manik atau meia, gelang, mahkota, serta noken yang mereka sebut minya. Tarian tumbuh tanah masyarakat Arfak secara umum dan suku Hatam secara khusus memiliki nilai penting bagi mereka, terutama nilai budaya, nilai etika, dan nilai ekonomi. Tarian tumbuh tanah biasanya ditarikan oleh 10 orang atau bahkan lebih. Hal tersebut menggambarkan nilai sosial orang Arfak, bahwa mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka membutuhkan orang lain, baik kerabat maupun tetangga. Syair-syair yang dilantunkan oleh para penari tumbuh tanah terkadang mengisahkan rasa syukur mereka kepada para leluhur yang senantiasa melindungi mereka. Hal ini menggambarkan nilai budaya orang Arfak yang religius. Dalam tarian tumbuh tanah, para penari yang lebih tua biasanya akan memberikan kesempatan pertama untuk menyanyikan syair-syair lagu mereka. Hal ini menggambarkan nilai etika. Selain itu, kesempatan untuk membentuk formasi terlebih dahulu bagi penari laki-laki juga menunjukkan nilai etika dari para perempuan Arfak. Nilai penghormatan laki-laki kepada perempuan dalam tarian ini juga terlihat dari gerakan menggandeng tangan dan melompat. Para penari laki-laki selalu berusaha untuk tidak menyentuh tubuh bagian lain dari penari perempuan.
Khusus untuk tarian tumbuh tanah dan di sini kami sudah dimasukkan di dalam perda untuk ditetapkan untuk budaya Pegunungan Arfak. Di antaranya adalah noken dan kain timur budaya Pegunungan Arfak. Tumbuh tanah harus kita lestarikan dan dilindungi oleh pemerintah dan harus ajukan di pusat supaya kebudayaan ini kita harus tetapkan untuk budaya Kabupaten Pegunungan Arfak, yaitu tumbuh tanah, anyam noken, dan festival. Khusus di tarian tumbuh tanah ini karena ini adalah budaya asli ke Pegunungan Arfak dan ini harus ditetapkan untuk dilaksanakan dan dilindungi oleh pemerintah dan negara juga. Ini sangat penting bagi kami masyarakat Pegunungan Arfak. Ini tidak bisa ditinggalkan karena ini merupakan tradisi yang harus sampai mau tidak mau, suka tidak suka, dari turun temurun tetap harus mempertahankan itu. Sehingga kami mau supaya lewat kesempatan seperti ini untuk kami mengare dan kami harus mempertahankan budaya itu lewat dinas pendidikan, yaitu lebih khusus untuk bidang kebudayaan. Dan ini sangat kami minta terima kasih kepada Bapak, tim yang sudah ada di sini karena ini merupakan satu kerinduan bagi kami orang Arfak yang sangat sekali menunggu. Karena begitu orang tua sudah tidak ada, terus kami terus berpikir, nanti kalau tidak ada orang tua kapan lagi baru kami bisa kembali untuk mempertahankan budaya. Karena lewat cerita seperti ini bukan berarti seperti cerita seperti yang tadi orang tua cerita. Tapi kalau boleh sudah bentuk buku untuk harus mempertahankan dan merupakan satu sejarah yang nantinya akan mempertahankan untuk anak cucu ke depan. Sehingga budaya tidak akan habis, sebatas ini saja. Untuk mempertahankan salah satunya ya kita hanya kepada masyarakat dan pemerintah. Itu harus ada hubungan sinkron antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian budaya ini bisa dipertahankan. Lebih khusus untuk pemerintah, kita tidak bisa menahan bahwa dan kita juga harus percaya bahwa suatu saat ini kalau ketika ada pergantian di bidang perekonomian, pembangunan infrastruktur, kita yakin bahwa pasti akan mengalami pergeseran. Namun sebagai pemerintah kita pun harus